Masih ada air, Bu? Di luar masih ada air juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dan kita tentunya berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini kalimat pendek tapi subhanallah maknanya dalam dan besar. Alhamdulillah, segala puji. Puji itu apa sih, Bu? Sanjungan, segala hal yang bersifat positif kita lihat. Ya, dan ternyata sanjungan, pujian itu mutlak hanya milik Allah. Musibah Cianjur mengajarkan kepada kita betapa kerdilnya kita. Wah, besok kita rencana ini yuk, misalkan ya. Jam segini ngomongnya nih. Iya kan, jam 10. Kita rencana ini terus segala macam. Masya Allah, jam 1, setengah 2 siang hancur berantakan rencana itu. Dan sampai hari ini 70 ribuan pengungsi masih belum belum ke rumahnya. Kalaupun katakanlah pemerintah bikinkan kami rumah, jeder, berapa lama bikin rumah? Berapa lama bikin sebuah bangunan untuk bisa ditempati? Setelah selesai rumah apa cukup? Ya, mereka butuh makan. Di rumah nggak ada kompornya. Dibeliin kompor, gasnya dari mana? Sudah ada gasnya, apa yang dimasak? Dan segala macam. Maka kalau kita memuji diri kita, memuji orang lain, itu ada kadarnya, ada batasnya. Seseorang dipuji sebagaimana hebat pun ada batasnya. Iya kan? Sekaya apapun seseorang bisa memberikan berapa banyak dia buat kita. Coba. Termasuk sekaya apapun orang bisa nggak memberikan sesuatu untuk dirinya lah. Seorang yang sakit misalkan ya, dok saya akan bayar berapapun, yang penting saya harus sembuh. Tidak bisa. Tidak bisa. Dok, bayar berapapun, biar saya umur panjang, tidak bisa. Maka termasuk di luar sana, orang itu banyak yang mungkin kegiatannya lebih penuh dari kita, sehatnya lebih baik dari kita. Tapi kenapa ibu di sini, ibu yang di Zoom, yang ada berada di sini? Berarti kita semua di sini yang masih dipilih oleh Allah. Masih dipilih oleh Allah untuk bisa mengisi setiap waktu itu, insya Allah dengan kebaikan. Bahkan mungkin yang sakit sibuk pun masih menyempatkan, alhamdulillah ada online sekarang ini kan. Ya. Yang mendatang ke sini tentunya ada langkah yang mendatangkan pahala dan juga menghapus dosa. Maka alhamdulillah ini sebuah ungkapan pendek tapi luar biasa maknanya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kemampuan bersyukur kepada Allah dengan segala keadaan kita. Wallahi keadaan yang terburuk kita sekarang ini jauh lebih baik dibanding saudara kita di tempat pengungsian sana. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita, dan Rabu ini sesuai jadwal yang entah berapa kali ini Ustaz Supriyo mengganti jadwalnya. Ya,
Mohon maaf, saya sering kali absen ya untuk penjadwalan ini. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu tidak luntur semangatnya. Insya Allah yang mengisi di kiswah ini ya, Ustadz Muhammad Isa Mustafa, Ustadz Malik Ibrahim, Ustadz Supriyo Wiraramdhani, Ustadz Rizal, ya, dan saya insya Allah bergantian, kalaupun pas lagi nggak bisa jadwalnya, insya Allah bisa diisi yang lain. Mudah-mudahan tidak libur. Hanya tadi wayahna, apa wayahna itu ya? Ya, maklumi kalau sekiranya harus tiba-tiba online, meskipun di catatannya belum, akhirnya sudah datang ke sini. Nggak taunya bukan libur ya, tapi dilanjutkan dengan online. Baik, kita insya Allah melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Hadith An-Nawawi, Al-Hadith Arba'in lil Imam An-Nawawi. Terakhir sama Ustaz Rizal itu yang menyelesaikan hadis kedua atau sudah masuk hadis ketiga? Belum masuk hadis ketiga. Berarti kita membahas hadis ketiga hari ini, tanggal 30 bulan November tahun 2022, tanggal 6 ya, Jumadil Awal. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Tsani, setelah itu bulan apa? Waalaikumsalam. Silakan. Habis itu bulan Rajab, setelah Rajab bulan Sya'ban. Ibu 4 bulan lagi, Bu. Ya. 4 bulan lagi mudah-mudahan kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Sambil diingatkan ya, ini ibu-ibu yang masih aktif, yang masih dapat haid, ketemu Bu? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang masih dapat haid, yang tahun lalu punya hutang puasa, ayo dibayar. Ingatkan menantunya, ingatkan anak putrinya, ayo dibayar. Jangan nunggu bulan Sya'ban, Bu. Kenapa? Repot bulan Sya'ban kalau puasa sambil ngatur jadwal cucurak. Ya. Giliran mau puasa cucurak nanti kan. Akhir besok aja deh, besok jadwal cucurak RT sebelah. Besoknya lagi jadwal cucurak anak itu wali murid anak kelas yang SMP. Wah, terus-terusan akhirnya sisa lagi utang puasanya. Mudah-mudahan Allah mampukan untuk bisa menyelesaikan qadha atau utang-utang puasanya. Utang sama manusia saja nggak selesai, apalagi utang sama Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Al-haditsu tsalitsu. Ada yang mau baca silakan? Sambil belajar baca hadis. Ayo. Ayo, Bu. Ayo, Umi, silakan. Udah ketemu kacamatanya, udah bisa dibaca insyaallah. Ayo, dicoba belajar baca hadis. Lihat baca ya, insyaallah ya. Ni Umar. Nil. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna wa anna oh nyambungnya ke sana. Buku bahasa Indonesia itu soalnya. Anna Muhammadar Rasulullah wa iqamat sholati wa itani zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu? Ada rawinya di situ belakangnya? Bukhari. Wah. Nah, selama ini sering dengar kan? Nama Bukhari Muslim, tapi begitu tuliskan keder juga kita ya. Bacanya gimana gitu ya. Pada sering dengar Bukhari Muslim ya. Iya, tapi begitu ada tulisannya bingung. Jadi saya
beberapa majelis yang sudah menghatamkan kitab ini gantian baca. Perlu, kita seringkali membaca Al-Quran mungkin sudah lancar, tapi begitu baca hadis, nah kagok. Iya. Bedanya kalau ilmu Quran ada ilmu tajwidnya. Apa pengertian tajwid? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran saja. Jadi kalau di dalam Al-Quran, ya baca Al-Quran ini ada hukum di sini. Man kana, nun mati ketemu kaf itu bacanya apa? Ikhfa. Man kana itu tajwid. Kalau dalam hadis dijadikan izhar semua enggak apa-apa. Man kana. Ya, jadi tidak dibacakan ilmu tajwidnya. Yang kedua, baca Quran sebaiknya bernada. Ya kan? Jarang kan nemuin imam baca sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim. Ya, jarang kan? Ya datar aja gitu kan. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jarang. Tapi rata-rata ada nadanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad terus. Nah, Quran ada kalanya karena terbiasa begitu, akhirnya ketika baca hadis pun begitu. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Itu ngaji, Bu. Meskipun nggak salah ya. Tapi ketika membaca hadis tentunya tidak seperti membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran wajib nih. Ilmu tajwidnya wajib. Nun mati atau tanwinnya, hukum mim sukun, ya kan? Coba kita ingat-ingat. Nun mati atau tanwin ada berapa hukumnya? 6. 6 yang jawab di sini. Apa? 1 izhar, jelas. Ikhfa, terus idghamnya dibagi 2. Bi gunnah dan hilah. Satu lagi. Bila guna. Satu lagi, kalau berarti berapa? Hakikatnya 4, tapi yang 1 dibagi 2 gitu ya. Bi gunnah dan bila izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Izhar berapa hurufnya? 6. Ikhfa berapa hurufnya? 15. Idgham total berapa hurufnya? 6. 4 dan 2. Yang digunnah berapa? Digunnah 4. Bila gunnah 2. Iqlabnya 1. Ini dulu pelajaran waktu ibu masih perawan. Makanya sekarang udah bercucu. Saya pernah hafal. Oh iya, dulu belum nikah itu udah lama. Iya belajar itu. Belum nanti hukum mim dan mim sukun. Izhar syafawi, ikhfa syafawi sama idgham mimi atau mutamatsilain. Idgham mim ketemu mim. Kalau mim ketemu ba, ikhfa syafawi. Kalau mim ketemu selain mim dan ba, izhar syafawi. Di Fatihah tuh ya, siratal ladzina an'am. Nah, jadi nggak boleh ditahan. Izhar an'amta, jangan siratal ladzina an'amta alaihim, jangan ditahan. Alaihim ghairil, ya itu mim sukun ketemu selain mim dan pernah Selain mim dan iya, padahal itu syafawi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, harusnya kan langsung. Lam yalid wa lam yulad, ya kan? Ya, ada kalau orang baca lam yalid wa lam yulad, harusnya kan langsung. Itu izhar syafawi. Nah, kalau di dalam hadis tidak ada namanya ilmu tajwid. Hantem semua jadi izhar boleh.
Ya, hantam semua jadi antar badan, tidak dilakukan pun tidak mengapa. Kita baca ya. Dalam kitab saya disebut judulnya Arkanul Islam atau Rukun An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin. Kalau di kitab saya nanti ada yang buniyal Islamu ala khamsi. Jadi saya pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, di sini abduhu wa rasuluhu. Nanti silakan dicek di kitabnya ada abdunya atau tidak. Artinya redaksi itu nanti bisa berbeda tergantung jalurnya. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Insyaallah tanpa diartikan ibu sudah kebayang ini tentang apa kan? Umumnya kita selama ini menghafalkan rukun Islam itu rukun yang kelima apa? Haji ya. Kalau di sini haji nomor 4 ya. Coba lihat di bukunya. Yang terakhir shaumi Ramadan kan? Nah. Ya, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Urutannya sih tidak jadi masalah. Ya, bukan tidak merusak daripada akidah, tapi kepercayaan kepada yang 5 ini hukumnya wajib. Arkan, rukun, Bu. Rukun itu apa, Bu? Membangun rumah dari tanah menjadi rumah, paling pertama yang dibangun apa, Bu? Fondasi. Gak mungkin langsung tembok. Ya kan? Pondasi itulah yang disebut dengan ruknun. Ya, ruknun jamaknya arkan. Maka di Ka'bah pun demikian, Bu. Kalau kita bikin Ka'bah ada 4 arkan. Hijr Ismail. Ini rukun Hajar Aswad. Di sinilah. Oke, nggak apa-apa kalau di sini Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah, berarti tengah-tengahnya Multazam. Ini rukun Hajar Aswad, berarti di sini rukun Yamani namanya. Antara rukun Yamani ke Hajar Aswad yang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini rukun Iraqi. Irak. Ini rukun Syami. Rukun itu fondasi, sudut. Ya, artinya segala sesuatu yang paling penting dalam bangunan adalah apanya? Rukun. Ya. Nah, Islam ini dibangun fondasinya 5 hal tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, misalkan di sini tadi apa? Syahadat. Kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Kalau kita lihat hadis ya. Ya, tapi nanti kita lihat, Bu. Di antara 5 ini malah yang paling utama. Ketika syahadat nanti disebutkan sholat, zakat, haji, puasa, paling tertingginya as-salatu imaduddin. Saya contohkan begini. Tangan kita ada berapa, Bu? 5 jarinya. Oke. Tangan kita ada 2, jarinya 5. Pertanyaan saya salah. Ya. Ketika orang itu kita angkat dari rukun yang kelima. Urutan kita yang dihafal rukun kelima apa? Haji. Haji itu wajib mutlak atau tidak? Tidak. Kalau wajib mutlak itu nggak bisa diganti, nggak bisa di. Sekarang haji bisa nggak bagi orang yang nggak mampu? Bisa. Bagi orang yang nggak mampu, wajib nggak? Tidak wajib ya. Artinya tidak mampu dari sisi finansial atau tidak mampu dari sisi kesehatan. Bahkan tahun lalu baru dibuka lagi setelah 2 tahun COVID, itu syarat maksimal 65. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Mudah-mudahan, nggak tahu, belum dapat info lagi ya. Itu pun realitanya konon hanya diterima di sana 63. Ya, kenapa? Ya, kemarin baru dibuka lagi pas COVID kan.
dapat disimpulkan oleh mereka usia di atas begitu rentan. Jadi nanti malah ujung-ujungnya ibadah tidak maksimal, ya. Ada yang bertanya, ada yang menyampaikan? Ya. Jadi tidak maksimal dan panitia lebih banyak mengurusi orang yang sakit. Jadi kita juga perlu pahami ilatnya. Kemarin kan ramainya begitu, lihat Saudi membatasi ini, ya, menghalang-halangi orang daripada ibadah. Kita pahami dulu ilatnya, sebabnya itu apa. Bukan tidak boleh. Saat tahun lalu mungkin keadaannya belum senormal biasanya. Dibatasi tentu dengan kebaikan, bukan menghalang-halangi. Cuman narasi yang berkembang kan begitu. Dianggapnya menghalang-halangi, tidak mengizinkan itu segala macam. Ya, tentunya panitia kalau bahasa kita ya, yang disiapkan itu untuk apa? Menjadikan ibadah haji itu kondusif. Nah sekarang kalau banyak orang yang pada akhirnya sakit, gitu kan? Ustadz boleh tanya? Silakan Bu. Mau tanya ini, kalau ada peraturan haji nggak boleh di atas 65 tahun, bagaimana kalau orang itu baru punya rezekinya setelah umur 65 itu, Ustadz? Terus dia jatuhnya apa ya ke orang yang itu? Baik. Ibu, di sini sudah daftar haji belum semuanya? Alhamdulillah sudah. Langsung berangkat nggak? Daftar kan, kemana daftarnya? Ke bank dulu kan? Nah ini saya makanya nanti kita sama-sama luruskan ya. Apakah mutlak semua berkaitan dengan bank itu pasti haram? Kalau iya berarti semua jamaah haji Indonesia. Nah, ya, yang sudah daftar haji pasti tahu kan? Itu bisa nggak langsung duitnya kasih ke Kemenak? Nggak bisa. Duitnya kemana? Bank begitu sudah nominal berapa? 25 juta akan nge-print out. Print out kertas itulah yang dibawa ke Kementerian Agama. Ini maksudnya kota kan, Bogor Tengah. Berarti kemana kok? Mawar. Betul ya? Di situ Ibu ke kasih haji. Ya, ke seksi haji kan, paling pojok tuh. Pak, saya mau daftar. Oh, sini Bu. Mana bukti ini dari bank? Ini. Ibu masuk di foto. Alhamdulillah ini Ibu sudah keluar porsinya. Seneng nggak? Wah, seneng. Alhamdulillah, puasa berangkat haji. Iya, Bu. Iya, saya mau menyembelih kambing langsung deh. Dulu. Nunggu dulu. Berapa tahun? Kalau di Bogor sekarang sudah di angka 22 tahun. Ya. Kira gini ya. Udah deh nunggunya selama itu, udah nggak usah daftar aja. Ya. Kalaupun dipertanyakan sekarang, banyak yang nanya lebih baik haji atau tetap haji dong. Meskipun masa tunggunya 22 tahun, bahkan lebih nanti tiap tahun nambah. Ya, logikanya gini loh, Bu. Kita ini jatah untuk Indonesia setiap tahunnya itu 200.000. Setiap tahun. Ya. Kemudian tahun 2020 itu tidak ada haji. 2020 kan? Berarti sudah minus berapa? 200.000. 2021 nggak ada haji. Minus berapa? 2022 dikurangi jadi 100.000. Nah, artinya tiap tahunnya pasti nambah lagi minusnya. Kecuali tahun ini sudah mulai kebuka lagi sesuai porsi Indonesia 200.000. Tahun lalu kan dapatnya 100.000 kita. Yang seharusnya kita dapat biasanya 200. 2 tahun kita nggak haji, itu sudah minus 400 ditambah minus tahun ini karena cuma setengahnya. Kalau tahun depan setengah lagi, ya minusnya 600. Wah, tambah aja kan? Gitu loh. Cucuku aja daftar sekarang. Nanti berangkat umur 32. Nah iya, baru lahir kan? 12 ya, 20-an benar, memang. Itu ya. Nanti kita bahas haji secara khusus ya. Haji itu ada apa saja gitu. Itu kan. Artinya pada intinya haji itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu.
Maka bagi yang sudah daftar tadi atau tadi baru dapat uangnya umur segitu, ini kan pahami bahasanya bahwa ini bukan pembatasan secara mutlak karena ada sebab tahun lalu dibatasi hanya sampai 65. Tahun selanjutnya kalau memang sehat ya sampai kayak sebelumnya, tidak ada batasan. Tapi orang yang baru punya sekarang dan sudah daftar kemudian menunggu lama, itu sudah dianggap niat haji. Kalaupun wafat belum berangkat, insya Allah sudah mendapatkan pahala. Mundur, maju gitu kan. Oke, tadi ya. Berarti ketika kita ambil kesimpulan bahwa ketika dipegang ini satu barang, anggap ini agama, ketika haji tadi diangkat, masih dipegang. Puasa wajib secara mutlak atau tidak? Secara mutlak. Ada nggak orang yang boleh nggak puasa? Artinya dalam keadaan tertentu boleh orang tidak berpuasa, bahkan tidak diganti dengan puasa, diganti dengan fidyah. Orang yang sudah benar-benar nggak kuat, ya. Ini kata dokter, ibu jangan puasa ya, ibu tuh nggak boleh lapar dikit mati ibu. Ya. Gawat kan? Ngeri sekali kata dokter nih kan, wah. Akhirnya di tasnya isinya cemilan. Karena nggak boleh lapar, ya nggak boleh. Makanya dia kapan mengkodoknya, nggak ada waktu mengkodok, makanya fidyah. Atau orang yang menurut dokter, bukan dokter lah, katakanlah sekarang pekerja fisik di pasar induk, ya kan, fisik di pelabuhan itu, kalaupun Ramadan nggak puasa, kira-kira modalnya kapan? Nggak ada. Maka pekerja fisik tadi boleh dia fidyah meskipun sehat. Tapi nanti pendapat awalnya tetap niatkan hari pertama itu dia tiap hari niatkan puasa. Termasuk kalau nggak kuat, ya? Termasuk pegawai. Tergantung nih Bu, tukang bangunan gimana nih? Tergantung tadi kan. Dia lihat puasa apa enggak. Saat tukang, apalagi bukan hari bangun, jalan-jalan itu renov kapan? Masih puasa. Karena alasannya biar apa? Mudik itu, kadang berpikir juga, ini ngapain kerjain sekarang sih ya? Oh, iya kan? Ya, artinya dari bulan akhir Sya'ban atau 2 minggu Sya'ban sampai Ramadan, akhirnya kita ngelihat mereka sambil kerja. Orang kita nggak bisa kerja nggak sambil. Ya. Nanti tinggal dilihat nih. Sebenarnya nggak semuanya juga. Ada saya waktu bangun masjid itu kan ketemu Ramadan ya. Itu ada satu tukang luar biasa puasanya, sholatnya. Karena satu paket nih Bu. Orang yang nggak puasa umumnya juga sholatnya. Jadi dilihat dulu, dia tetap harus wajib dia niatkan puasa, dia berpuasa. Pada akhirnya jam 9 udah KO, dia urusan lain. Ya, urusan lain dia. Itu kayak di pelabuhan. Ya kalau sekarang mungkin ada mesin-mesin semua lah. Ya, atau di pasar induk lumayan Bu. Ya, tapi kalau pasar induk sebenarnya kerjaannya nggak siang ke sore, justru malam ke subuh umumnya, gitu ya, umumnya. Nah, tapi intinya dilihat lah nanti. Ya, jadi pada akhirnya ketika diangkat lagi nih 2 jari, dia masih belum. Zakat pun begitu. Ya emang dia dari kecil mungkin ditakdirkan jadi mustahik mulu ya. Ya meskipun kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak bisa zakat fitrah. Tahun sekali kan hitungnya ya. 3,5 liter atau 2,5 kilo. Jadi katakanlah dia bisa diangkat, tapi nanti beda dengan sholat. Kenapa disebut as-sholatu imaduddin? Begitu sholat ini diangkat, apa yang terjadi? Sholatu imad. Sholat itu jadi tiang daripada tiang yang 5 ini. Ya. Tapi 5 kesatuan ini nggak boleh diremehkan juga. Paling utama bedanya apa tadi? Kalau haji boleh nggak ditinggalkan kalau nggak mampu? Boleh dibadalkan nggak? Kalau puasa bisa diganti nggak? Zakat tadi bisa nggak dia nggak bayar zakat? Tapi sholat bisa nggak digantikan? Ya. Ibu nggak bisa sholat keadaan normal, nggak bisa berdiri, berarti duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Iya kan? Bahkan nanti kalau kita buka di surat Al-Baqarah 238, farijalan aw rukbana, ya, itu berkaitan. Kalau dibuka surat itu kan ayat itu ya,
itu ayat tentang tolak sebenarnya, Bu. Tapi di tengah-tengahnya ada perintah untuk apa? Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Dan habis itu ayatnya apa? 239-nya ya. Itu jika kalian dalam keadaan aman maka sholatlah secara sempurna. Tapi kalau dalam keadaan tidak aman, bahkan sholat sambil berperang itu boleh. Saking tidak bolehnya meninggalkan. Lah iya, saking nggak boleh nggak dibadalin sholat. Boleh, nggak bisa. Satu-satunya keadaan dia tidak sholat ketika syarat sahnya sudah terangkat. Apa? Syarat sah itu kan akil, dia koma. Kalau koma kan dianggap sudah tidak sadar. Kalau nggak sadar ya sudah nggak wajib dia sholat. Duh gimana ya bapak saya masuk di ICU, terus ya koma sholatnya gimana? Ya nggak wajib udah. Orang pikun juga Ustaz nggak wajib. Ya? Orang pikun. Orang pikun ya. Pikunnya parah nih ya. Tapi selama dia pas nggak pikunnya sholat. Ada pikun yang sudah pikun bener-bener, ada yang pikunnya masih setengah. Kadang ingat, kadang lupa. Pas lagi ingat waktu sholat ya. Yang pernah dengar katanya yang harus kitanya yang itu yang membacain sholat di menit yang sakit itu gimana? Selama masih masuk syarat sah ada syarat wajib ya Bu ya. Syarat sah itu syarat wajib, maaf tadi saya sebutkan syarat sah ya, syarat wajib. Yang disebut syarat wajib itu syarat yang mewajibkan dia sholat. Artinya kalau syaratnya nggak terpenuhi tidak wajib. Muslim wajib, akil wajib. Nah tadi tuh ketika memang kita berpikir bahwa sebenarnya orang ini masih sadar nih. Ya, cuman tadi itu sadarnya itu mungkin sudah tidak 100%, sehingga kita temenin waktu sholat. Bapak saya begitu. Ya, bapak saya tuh sholat harus ditemenin. Padahal masih 63 tahun ya, setelah stroke ini kan. Jadi begitu diwuduin kita temenin, Pak sholat Pak, bacain Allahu Akbar. Ya kita sholat, kita tidur di sampingnya. Bacain iftitah, bacain Fatihah. Ya. Karena kadang begini, habis diwuduin, pas sholat, udah. Kapan? Baru juga beres wudunya. Gitu. Nah, itu kan maksudnya kita samar nih. Ya, dalam pandangan kita mungkin beliau sudah dianggap tidak wajib tadi. Cuma bagi kita keluarganya kan pengen sempurna juga sholatnya. Silakan teman. Ya. Baik kita bahas satu-satu nih ya dari mulai syahadatnya. Oh, sebelumnya kalau di kitab ini dibahas dulu rawinya. Rawil hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Biar ibu mengenal sosok sahabat ini siapa. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah putranya Umar bin Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab? Salah satu khulafaur rasyidin yang juga bagian daripada mertuanya Rasulullah. Rasul memperistri Hafsah, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini satu di antara dua orang yang pernah didoakan Rasul. Ya, Allahumma a'izzal Islam bi umraini. Ya Allah, kuatkan Islam di antara salah satu di antara dua Umar. Jadi zaman itu ada dua orang Umar yang luar biasa. Satu dari golongan tua tapi namanya golongan tua, maka kalau dia masuk Islam, satu golongan muda ini. Umar bin Khattab ini orang muda, cuman pengaruhnya luar biasa. Kenapa? Karena keturunan Bani Adi ini dianggap tinggi. Satu lagi siapa? Ya, Umar bin Khattab sama Amru bin Subhanallah Hisham. Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ini punya nama panggilannya siapa? Abul Hakam, orang yang paling bijaksana. Wajar kalau Rasul pengen masuk Islam, tapi akhirnya menolak, maka Rasul nyuruh kita manggilnya siapa? Abu Jahal. Oh. Ngomong ke dari tadi, biar kenal maksudnya ibu juga. Amr bin Hisham nama aslinya, dipanggilnya Abul Hakam, orang yang paling bijak. Tapi kebalikan Rasul malah nyuruhnya manggil apa? Bapak yang paling bodoh gitu ya.
Abu Jahal. Karena yakin dengan kenabian Rasul tapi nggak mau mengakui. Nah, itu didoakan sama Rasul, Bu. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Karena kalau Abu Jahal masuk Islam, orang Quraisy masuk Islam semua. Karena kalau Umar bin Khattab masuk Islam, sisi keberanian siapa yang berani melawan Umar bin Khattab? Maka nanti kita lihat dakwah terang-terangan itu baru dimulai sejak Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, itu gara-gara hari di mana dia bersyahadat adalah hari di mana dia ingin membunuh Rasulullah. Udah bawa perang, bawa pedang tuh, mau kemana? Karena melihat udah makin banyak yang mengikuti Rasulullah, ya, mereka kumpul di satu tempat namanya Baitul Arqam atau Darul Arqam. Orang-orang Quraisy kumpulnya di Darun Nadwa. Ya, kalau belajar sirah mah kudu banyak ngapalin, Bu. Ya, kudu banyak ngapal, apalagi namanya lengkap pakai bin-binan tuh, Bos. Ya. Iya. Ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam, Darun Nadwa. Itu Umar udah bawa pedang ke Darul Arqam. Muhammad, ngapain? Saya penggal malah. Adik kamu dulu lah. Kenapa? Adik kamu sudah ngikutin Muhammad. Yang bernama Fatimah. Marah lah. Malu. Dia mengata-ngatain orang lain ini salah mengikuti Muhammad, adiknya sendiri malah ya, sama suaminya Usamah kalau tidak salah namanya. Gedor pintu udah keder kan, Abang Umar datang. Ya. Itu lagi ngaji. Ya. Terdengar sayur-sayur suara ini biasa dibacakan sama orang-orang Muhammad. Apa yang kamu baca? Nggak ada, Bang. Jangan bohong. Apa yang kamu baca? Dan tulisan dulu kan masih lembaran-lembaran, Bu, ya. Itu keluar tuh dari umpetannya. Sinin, nggak boleh. Abang kotor, abang najis. Gimana biar bisa megang? Abang kudu mandi. Nurut lu, Umar bin Khattab. Sebenarnya kebuka. Dia mandi. Sinin. Ternyata surat apa? Toha. Surat 20. Ya. Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus nangis malam. Di mana Muhammad? Di rumahnya, bawa saya ke sana. Ternyata itu kan sampai ada yang saya skip ya, itu sampai berantem dulu itu. Sampai adiknya Umar pun kena berdarah, itu kena tamparannya. Gara-gara itu lahirnya terkeluar tadi. Dan ternyata dia menyebutkan bahwa engkau sudah lama didoakan oleh Rasulullah SAW. Doa itu nggak ada yang rugi, Bu. Kan kebagi 3 doa itu. Langsung seketika, nanti saat dibutuhkan, kalaupun enggak, dijadikan sebagai pahala tabungan kita nanti. Ternyata ke Baitul Arqam dan nenteng perak pedang kan. Itu kan yang umat Islamnya bingung. Umar datang. Bedor pintu, ternyata di situ bersyahadat. Habis itu ngomong, siapa yang menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah, nih ketemu pedang saya. Sejak saat itu nggak ada lagi namanya dakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Itu bagian daripada doa Rasulullah SAW. Ya. Anak-anaknya makanya luar biasa. Termasuk nanti cicitnya, Bu, Umar bin Abdul Aziz, khalifah di Bani Umayyah. Ya, ada Umar bin Abdul Aziz. Itu masih cicitnya. Awalnya dari mana? Umar itu sering belusukan kan, Bu, ya. Belusukan, bawa wartawan sih, waktu itu belum ada wartawan kan. Ya.
Kemudian apa namanya, dengar dialog seorang ibu dengan anak perempuannya. Si ibu ini jualan susu, biar lakunya banyak, susunya dicampur pakai air. Kayak kita kalau pulang umroh, ya, sambil campur air. Ya soalnya zam-zam mahal, gitu kan. Ya kalau buat ngasih nggak apa-apa, kalau dagang kan jangan, ya kan. Ya. Ada dialog, ibu, tidak kau malu. Kita punya pemimpin yang bijaksana, yang jujur, tapi kita warganya malah curang seperti ini. Intinya seperti itulah. Apa kata ibunya? Umar gak akan tahu. Apa kata anaknya lagi? Umar gak tahu, tapi Tuhan Umar pasti tahu. Umar gak denger ya, yang nanya siapa. Akhirnya diketok pintu. Ya. Siapa yang bicara denganmu tadi? Anakku, mana, keluarin. Tunggu di sini. Pulang, bawa 4 laki-laki. Siapa yang mau nikahin perempuan ini? Salah satunya anaknya Umar. Gak ada yang mau, kenapa? Orang miskin. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau gak ada yang mau, saya nikahi perempuan ini. Jadi dulu Bu, di apa namanya, adanya apa namanya, nikah lagi itu apa? Poligami itu salah satunya untuk menyelamatkan akidah seseorang. Ini perempuan baik, jujur, kalau nggak dapat suami yang baik, sayang. Jadi kalau dulu tuh menikah lagi itu, satu menyelamatkan akidah, gimana seseorang, istrinya sahabat, gugur di medan perang, ya kan? Kalau nggak ada yang menikahi, dia akan kembali atau diambil sama orang Quraisy. Ya. Cuman kalau sekarang kayaknya niat ini nggak bisa. Bapak mau menikah lagi, kenapa? Mau menyelamatkan akidah. Alasannya aja nyelamatin akidah siapa? Subuhnya masih 5:30 menyelamatin akidah. Maunya aja itu Pak ya. Iya, jadi tergantung ilat. Jadi kita lihatnya, kenapa dulu para sahabat banyak beristri lebih dari satu itu, kita lihat dari sisi itu. Ya, kalau sekarang kan insya Allah aman. Ya, aman itu dalam arti, ya, kalaupun dia menjanda, tidak ada yang berusaha untuk merebut, ya, menarik, jarang gitu lah. Kalau dulu sangat mungkin, nggak terima sama Islam gitu. Begitu dengar janda orang Quraisy, maka Rasul juga, nih kamu nikahin ini, kamu nikahin ini, kamu nikahin ini. Ya. Termasuk nantangin tuh Umar bin Khattab, kalau nggak ada yang mau saya nikahin. Ternyata anaknya Umar mau. Dari situ menikah, lahir cucunya, itulah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini memang nasab turunan itu memang main-main ya. Maksudnya kalau kita mau apa namanya, punya keturunan yang apa namanya, mau baik keturunannya dari diri kita dulu. Baik, ada pertanyaan dulu ini, bolehkah kita tegas seperti Sayyidina Umar yang dengan terang-terangan membela Islam dengan lantang, khawatir nanti dinasihati ke orang malah jadi tersinggung. Ya sekarang zaman itu dibutuhkan Bu, ketegasan dibutuhkan. Kenapa? Kalau zaman itu letoy, ya Quraisy juga makin berani. Seperti ayat-ayat perang, bukan sekarang nggak relevan ya Bu ya. Ayat itu bisa jadi nanti 500 tahun, 1000 tahun kemudian terjadi lagi. Belum dihapus dia kan. Sekarang banyak orang yang bilang ayat perang dihapus. Sekarang iya, kita belum butuh itu. Tapi ayat waktu itu, kalau bertemu orang yang berbeda agama lah katakanlah, gitu kan, bunuhlah mereka. Dulu gitu kan, di mana saja kalian bertemu. Lah sekarang nggak bisa. Nggak di kereta pakai salib, busuk. Ya kita aja malah nggak bisa kan. Bukan berarti ayat itu nggak relevan ya. Pada waktu itu kalau kita nggak memerangi, maka kita yang akan diperangi. Kalau sekarang kita nggak ini kan. Bisa jadi ayat itu di negara-negara tertentu dipakai. Makanya hukum bom bunuh diri itu tergantung lihatnya di mana. Kalau untuk menakuti musuh, membuat ciut lawan, boleh. Tapi kalau jadi di Jakarta, Mall of Indonesia, banyak maaf orang-orang yang beda agama ngebom di situ. Nggak ada urusan. Kenapa? Mereka nggak menyakiti dan menyerang kita. Kalau di Israel mungkin boleh. Umat Islam terus diinikan biar mereka takut, boleh bom bunuh diri saat itu. Ya. Karena dalam keadaan sudah sangat-sangat terpojokkan. Jadi ketegasan itu perlu kita juga melihat tapi nanti. Paham bahwa dalam Al-Quran ada 9 term berkaitan dengan qaul, dengan ucapan, dengan dialog, dengan menyampaikan. Termasuk menyampaikan pada sesuatu, nggak terang-terangan, kan gitu ya.
Ya, di belakang biar apa? Adab, bagian dari adab. Ya. Yang kedua, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Khattab ketika mau meninggal malah nggak meninggalkan warisan dengan alasan anak-anak soleh, nggak perlu harta, cukup iman, takut hisabnya lama. Ya. Ya, jadi di zaman Rasul masih hidup saja, beliau-beliau ini berlomba-lomba kepengen semua, nafkahkan semua. Rasul kemudian melarang. Ya, melarang kenapa? Waktu itu pun masalah waris ya, watulud kathir kata Rasul, sepertiga itu sudah banyak. Jadi pada saat itu tentunya beliau sebagai orang tua lebih paham, anak-anaknya mungkin sudah cukup dan lebih utama adalah meninggalkan iman. Nah, tapi Rasul tidak menyuruh secara umum kan? Kalaupun dua tokoh ini melakukan seperti itu, bukan berarti pada akhirnya itu dibenarkan secara mutlak. Orang tua tentu lebih tahu. Kok ini nggak ninggalkan warisan sih? Ya kayak Rasul nggak ninggalkan warisan kan? Ya, Rasul nggak ninggalkan warisan. Ya, kalau dari sisi harta ya, gitu kan. Nanti ini di surat An-Nisa ayat 9 ya, yang hendaklah kalian takut ketika meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah itu salah satunya nanti karena dari sisi ekonomi itu kadal faqru ayakuna kufra. Kefakiran ada kalanya mendatangkan kekafiran kufran. Ya, jadi sebisa mungkin ya kita melihat karena ada hak juga kan. Ada hak. Bisa jadi ketika beliau sudah menyampaikan saya nggak akan meninggalkan waris ya, dan apa segala macam itu persoalan yang tidak umum ya. Kemudian wa ummuhu Zainab binti Mad'un, salah satu istrinya Sayyidina Umar ya Zainab. Kunyahnya Abu Abdurrahman, nama panggilan Abu Abdurrahman. Islamuhu, kapan masuk Islamnya? Aslama saghiran ma'abihi. Masuk Islam itu waktu kecil bersamaan dengan ayahnya masuk Islam. Jadi tegas nih Umar. Begitu masuk Islam yang terdahulu diminta masuk siapa? Keluarganya. Ya. Jadi sebelum mengajak ke orang lain, keluarga. Ya, meskipun nanti dalam buku Logical Fallacy ya disebutkan bahwa kadang nggak nyambung ketika kita melogikakan misalkan ini si Ustadz ini sering ceramah kemana-mana tapi kok keluarganya gitu ya. Ya. Itu nanti kalau kita saya baca di itu buku 2 tahun lalu kali ya, lumayan bagus isinya tuh Logical Fallacy ya. Logical Fallacy itu kesalahan dalam berpikir ya. Meskipun sah-sah saja kita berpikir begitu, tapi ternyata salah kalau kita berpikir begitu. Tugas si Ustadz ini memang menyampaikan. Bisa jadi beliau itu dapat ujian istrinya seperti itu gitu kan. Kayak Nabi Nuh. Nabi siapa? Lut. Bukan berarti kita nanti bilang keduanya ini gagal. Iya kan? Nasihatin istrinya nggak bisa. Mau nasihatin orang lain. Nah, nggak boleh kita bilang gitu kan. Iya. At-Tahrim ayat 10 dan 11. Iya, tentang siapa itu Asyah suami istrinya Firaun kan? Ini Firaun loh ngaku Tuhan loh, tapi istrinya sahabat. Bahkan dibangunkan apa itu? Istana di surga. Nanti buka surat 66 ayat 11-nya. Ya, 10-nya itu untuk orang yang kafir, ayat 11 untuk orang yang beriman. Jadi kita nggak boleh menyalahkan begitu. Ini Ustadz ini nyampaikan kemana-mana, katanya anaknya juga begitu, katanya istrinya begitu. Ya, bisa jadi beliau itu ujian terbesarnya. Tapi bukan berarti beliau nggak boleh nyampein nantinya kan. Penyampaian harus tetap. Gitu. Cuman kebetulan ujiannya adalah beliau mendapatkan pasangan yang tidak bisa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Kebetulan beliau punya anak, ya Nabi ini juga sama kan, anaknya juga. Disuruh naik ke atas kapal, ayo naik. Irkam ma'ana, la sa'awi ila jabal yasimuni minal ma', kata anaknya, enggak mau bah, saya mau naik gunung aja. Begitu naik, pure. Kan kita nggak bisa bilang Nabi Nuh gagal. Nggak bisa. Itu ditunjukkan ujian kepada kita kan. Bahwa sekelas Nabi saja tidak menjamin istri atau anaknya juga mendapatkan hidayah. Ya. Gak usah dengerin Ustadz ini mah, lihat
aja, istrinya begitu. Itu ya, itu nggak bisa kita begitu. Itu urusan yang berbeda. Karena beliau memang punya ilmunya, ustadz dipandang tokoh, wajib menyampaikan, gitu kan. Tapi urusan ternyata beliau itu di rumah tangganya bagaimana, itu urusan yang berbeda. Ya. Wakila fi sanati sadisa minal bi'atsah fi Makkah wa hajar al-Madinah. Ada yang mengatakan tahun ke-6 kenabian di Makkah dan hijrah ke Madinah. Artinya nggak lama memang dengan ayahnya. A'maluhu, bagaimana amal-amal yang dikenang ya. Istadzana Rasul fil jihad yauma Badrin, meminta izin kepada Rasul untuk ikut berjihad dalam perang Badar. Berarti kan masih kecil nih bocahnya. Ya. Wa Uhud, dan juga perang Uhud. Falam yu'dzan lahu li sighari sinnihi. Nah, tapi enggak diizinkan karena masih kecil. Pengen ikut perang Badar, perang Uhud tapi enggak diizinkan. Ya. Wa ajazahu bil jihad fi ghazwatil Khandaq. Tapi pernah diizinkan ketika perang Khandaq, perang Parit. Wa syahida jami'al ghazawat ba'da, dan terus semua perang yang setelahnya pasti ikut. Masuk di antara sahabat yang faqih, paham ilmu agama. Wa atamara alfa marrah, umrohnya 1000 kali. Wa hajjat sitina marrah, dan hajinya 60 kali. Panjang umur berarti ini. Ya. Wa a'taqa alfa raqabah, dan membebaskan 1000 budak. Bayangkan kalau budak waktu itu harganya 500 juta. Ya, waktu itu kan budak dijadikan sebagai, ya kalau sekarang itu apa ya, aspri lah, bukan pembantu ya. Asisten pribadi kan lebih detail, lebih ini berapa harganya itu gajinya. Ini dihargakan sama dirinya lagi. Itu kan. Pada saat itu kan begitu ya, bukan dihargakan gajinya ya, apa jasanya, tapi dirinya. Maka dia bisa dibebaskan, hargamu misalkan 500 juta. Dah, ya, saya bebaskan kamu. Ya, atau ada tuannya menyiksa terus budaknya, berapa harga budak ini? 500 juta ini buat kamu. Dah, kamu merdeka. Ya, jadi semacam ada pengakuan kalau waktu itu saya sudah merdeka, sehingga nggak bisa dijadikan budak lagi. Banyaklah kalau penjelasan di sini, nanti kita nggak sampai kepada penjelasan hadis. Bunyal Islam, Islam itu bunya, dibangun, didirikan, dikuatkan ala khamsin, terhadap 5 hal. Artinya 5. Kalau KTP pasti mesti. Syahadat terbagi 2, ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang asyhadu alla ilaha illallah namanya syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah namanya syahadat rasul. Dan ini sudah mutlak, tidak bisa ditambah dan dikurangi. Emang ada yang nambah? Ada. Contoh, orang-orang Syiah menambah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ditambah tuh. Ini udah segini aja syahadat tauhid rasul. Iya. Kalau ada yang nambah-nambah lagi, sudah keluar dari keislaman. Apa syahadat di sini artinya? Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan. Itu apa? Ilahun itu apa? Sesuatu yang dianggap paling besar dan kita sembah. Makanya azan pun dimulai dengan apa?
Allahu Akbar. Ini pengertian azan ya. Dibuka dan ditutup dengan kalimat yang sama, Allahu. Apa arti Allahu Akbar? Artinya nggak ada yang lebih besar daripada itu. Sekarang kalau misalkan dia udah azan tapi ntar dia nanggung ini segala macam. Apalagi yang di kantor-kantor umumnya nanti jam 12 kan, Allahu Akbar, alhamdulillah. Iya, makan siang di mana? Jadi panggilan azan seolah-olah menjadi panggilan jam makan. Makan dulu, pakai hadisnya kan gitu. Kalau makan udah disiapin kan, afdolnya makan dulu. Ntar juga 1:30 jadinya. Ya. Itu ya. Jadi persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika ada sesuatu yang lain yang kita anggap, meskipun nggak disembah, tapi dianggap memiliki sesuatu. Nih, cincin misalkan. Ada isinya, harus begini, harus begitu, harus dibandingin pakai air darah. Boleh, karena itu mendasari. Tapi kalau kita anggap keris ini punya sesuatu, ini bisa menggugurkan syahadat. Ya. Termasuk yang sebenarnya dapat merusak akidah, merusak syahadat, percaya kepada sesuatu yang sebetulnya apa namanya nggak benar. Kalau percaya kepada yang gaib, jelas itu ya. Al-Baqarah kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Tapi ini gaibnya gaib aneh, misalkan gini Bu, nanti ramenya bulan Rajab biasanya. Nanti malam jam 00:00 akan masuk bulan Rajab. Ya kan? Intinya pada akhirnya apa disuruh? Sampaikan kepada 20 orang temanmu. Kalau tidak, udah ancam ntar belakangnya Bu. Ya, dalam 3 hari akan begitu, kita takut kirim. Ini hati-hati itu. Bahkan kadang lebih ekstrim Bu, pakai surat Yasin berapa ayat tuh. Yasin wal Quranil Hakim sampai pada ini dari pemegang kunci makam Rasulullah. Tanyain lagi itu siapa yang megang emang kuncinya. Dia bermimpi tadi malam begini-begini, bawa-bawa hadis lagi. Ya, jangan selesai di kamu. Kamu bisa menghabiskan waktu sekian-sekian tapi nggak bisa menyebarkan ini. Wah, nih. Itu kalau kita nyebarkan karena takut berita itu bisa merusak itu. Ya, dari sisi akidah. Syahadat ini kaitannya akidah. Berarti sesuatu yang nggak bisa dibuktikan tapi dipercayai. Iya kan? Syahadatnya kan cuma sekali Bu ya. Tapi berlakunya seumur hidup. Ya. Ini sekarang menjadi bahan candaan Bu, konten anak-anak sekarang itu. Jadi kalau anak-anak zaman milenial sekarang bilangnya ini kode login. Dibuat candaan Bu. Ya. Dibikin konten, nggak teman-temannya nggak tahu, ikutin gue deh, asyhadu. Nah, habis itu, itu login, pakai bahasa gaul mereka gitu kan, login ini tahu apa itu, udah jadi muslim sekarang. Ya, jadi apa namanya, nah itu kalau kayak gitu bagaimana? Ya, jadi makin kesini tuh konten-konten tuh makin hal-hal yang tidak mendidik gitu lah katakanlah. Dulu musuh anak-anak itu hanya game, sekarang konten juga bisa dikatakan musuh. Ya, makanya tajam kalau untuk nyembelih kambing bagus, karena kudu tajam. Ya, ini kadang orang-orang yang akikas ya bawa ke kandang mereka kaget, enakan ya, sekali goyang gitu putus semua karena tajam. Tapi kalau dipakai untuk ngebunuh, ini kan makin ngeri ini berita-berita ya. Dengar mungkin ya kemarin suami menggorok istrinya diliatin anaknya kan. Anaknya teriak ke nenek, itu ibu diinin ayah. Atau lebih ekstrim lagi yang seminggu sebelumnya. Istrinya dipotong-potong, masukin ke panci, masih dia sadar pakein garam. Itu dibaca sama anak-anak kita. Dibaca sama kita. Apa mereka nggak pernah berpikir saling mencipta, pernah mencipta, semarah-marah gimana pun kayak begitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini seperti bersyahadat kepada Rasulullah kan juga nggak bisa dibuktikan kecuali keyakinan. Maka posisinya main dalam syahadat adalah keyakinan kita, hati kita.
Goreng cimol, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa membayangkan. Setidaknya bagaimana mengakui syahadatnya kita, pahami setiap apa yang diajarkan Rasulullah. Gitu kan. Karena nggak bisa dibuktikan. Ayo buktiin kamu cinta Rasul. Apakah cukup dengan sholawat? Nggak bisa. Sholawatnya rajin, sholatnya enggak. Ya. Ini ibu-ibu di kampung-kampung. Maaf kalau saya bicara muludan, kan umumnya yang ramai di kampung. Luar biasa kan datang gini. Kadang saya kalau yang malam begitu kan, saya tanya. Ibu-ibu, yang nggak sholat maghrib siapa? Naraca, Bu. Astagfirullahaladzim. Sibuk nyiapkan bongsang, Masya Allah. Ya, ini apaan kayak gini? Kita maulid Nabi ini dalam rangka untuk mempelajari maulid, nggak sholat. Kan juga sembung kayak gitu, Bu. Lah ini nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Ini maunya apa kayak gitu. Ya, itu kan. Ada Pak Ustaz, salah nggak? Ini aku nanya, salah nggak? Ada orang dari jauh meminta sumbangan untuk berkati. Terus yang diminta menjawab, Bu, saya malu, Rasul saya nggak minta. Itu salah nggak dia ngomong kayak gitu? Jauh-jauh gitu. Iya, kemarin itu kan kadang hal-hal kayak gitu ya dijadikan sebagai sebuah aji mumpung gitu. Ya, sebetulnya satu sisi kalaupun kita mau mengadakan sesuatu ya sebisa mungkin tidak meminta-minta. Kita baca dalam Riyadhus Shalihin kan berkaitan dengan minta-minta itu nanti bagaimana. Ya, terlebih nanti juga akan muncul beberapa hal yang sifatnya mungkin juga tidak semuanya positif. Apakah benar-benar nanti digunakan untuk acara itu atau nanti udah dibagi duluan buat yang ini dan segala macam. Ya, jadi apa namanya? Biar mereka juga pada akhirnya paham, mengerti. Ya, beda lagi, ya. Ini kan nggak terencanakan ya ininya berapa. Kayak bikin masjid, saya sebenarnya tanggapannya kurang seneng ya. Kalau ngeliat bangun masjid minta di jalan dari perawan sampai anak 3. Dulu mah putih, sekarang sampai gelap, warnanya kenapa kelamaan di jalan. Bu, 3 tahun nggak ketemu jadi begini, Bu. Iya, kelamaan di jalan. Ya sih itu satu sisi memang memancing orang. Cuman kan nanti orang melihatnya tuh Islam tuh kayak gitu. Ya plus minus ya, plus minus. Sebenarnya dikatakan salah tidak, tapi dibenarkan juga tidak. Sampai pernah ketemu ngomong gini, Ibu dari mana? Saya dari Sukabumi. Di Jakarta. Bu, sekarang saya kasih Ibu ongkos pulang. Jangan minta malu saya. Rasul saya nggak menganjurkan minta. Akhirnya dikasih ongkos Ibu pulang sadar. Apalagi yang minta jadikan sebagai mata pencahaya profesi. Jadi Rasul itu mengajarkan sebisa mungkin jangan meminta-minta, tapi yang beratnya kalau diminta semua orang jangan nolak, itu berat. Nah iya, berapa kali kita lihat hadis, contoh nanti dalam Riyadhus Shalihin, bab sabar. Bab sabar itu bab yang ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pertama niat, 2 taubat, 3 sabar. Ya, sebisa mungkin Rasul itu ketika diminta-minta gak pernah nolak, sampai habis-habisan juga dikasih semua. Tapi sisi lain mengajarkan jangan mudah meminta-minta. Tapi kalau diminta sama orang, sebisa mungkin tidak nolak. Yang kedua itu berat. Malah ditarik. Bahasa mudanya ngomong kayak dikasih. Ini main ambil. Gitu. Tapi Rasul menyatakan tadi itu. Bisa jadi dengan sering meminta-minta, putus yang namanya berkah. Ya, na'udzubillah. Tapi beratnya itu kalau emang diminta semua orang jangan nolak. Itu yang berat kan. Ya, terus terang ya saya sendiri belum tentu bisa. Ya, kayak misalkan dia datang pengamen lagi kan di tempat makan misalkan ya kita makan semangkok di situ pengamenan 3 kali ganti misalnya. Iya pengamen belum yang apa gitu. Makanya kadang di rumah makan ada tulisan maaf tidak menerima pengamen karena mungkin kita tadi itu. Ada lagi yang mungkin dia bisa menerima nggak dikasih ada yang galak. Saya pernah dari masjid yang di Gadok tuh Harakatul Jannah tuh masjid yang kayak Padang tuh itu kan keluar masjid itu
saat itu saya nggak mau lagi dalam mobil tuh ada di bawah 500, 100, 200 tuh nggak mau. Khawatir kayak begitu. Padahal kita nggak maksud ya. Kan malam waktu itu ya, acara itu bis maghrib, kita bisa pulang, ngamen saya, ambil nggak satu biji, beberapa. Ya, khawatir ada 100-100-nya gitu. Ya, saya kasih, begitu nerima, dibanting tahu ngomong apa. Ya kan kita nggak tahu ya namanya malam ya, mungkin meskipun 5, 100, 100, 100, 100, tersinggung. Gitu ya. Jadi satu sisi dia nggak bersyukur juga, iya kan? Ya, segitu dikasih gitu kan. Ya. Wah, itu. Ini syahadat ya, syahadat persaksian. Baru setelah itu keislaman itu dibuktikan dengan, makanya yang namanya Islam itu kan nanti kan meyakini dengan hati, kemudian ikrar ikrar bil lisan ya, mengucapkan dengan lisan harus syahadat itu kan, kemudian wal amal bil arkan, mengamalkan dengan rukun-rukun atau bil jawarih ya, dengan anggota badannya. Yang 4 lagi lanjutannya kan dengan anggota badan semua. Ya, apa? Iqamis shalat, mendirikan sebenarnya tidak ada masalah Bu, turunan dengan tidak turunan. Bahkan bersyukur kita dapat keturunan muslim, nggak perlu susah-susah muslim juga. Susah dalam mencari maksudnya. Kita nggak kebayang kalau kita lahir, naudzubillah, bukan dalam keadaan muslim. Pakai tahap pencarian apa segala macam. Meskipun disitulah kadang mu'alaf itu lebih hebat keislamannya dibanding yang turunan. Kenapa? Mereka mencari. Kalau kita tahu beres, iya kan, dari kecil diajarin sholat. Ibu nggak perlu menghafalkan Fatihah, pasti otomatis hafal. Iya kan? Anak umur 3 tahun bisa jadi udah hafal Quran, hafal Fatihah. Kenapa? Tiap hari dia denger dia. Tapi bagi yang mu'alaf kan pertama dia kudu ngapalin dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pelan-pelan, panjangan, udah gede itu. Iya kan? Ya. Kita hanya perlu tadi memperbaiki keislaman kita. Satu sisi jangan merasa cukup, Pak. Aman. Sekarang udah muslim dari kecil kan, udah dapat tiket surga. Sekarang kan begitu ya. Kita perlu memperbaiki. Nah, iya. Bisa jadi sholat yang kita jalankan saat kita masih kecil dulu nggak bertambah sampai sekarang masih sama. Kita nggak bertambah pemahaman tentang bacaan Qur'annya. Kita mungkin udah hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha dari kecil sampai sekarang masih kita baca. Iya. Hafal mah hafal. Sedangkan datang ada kekhusyuan, salah satunya kan apa? Paham yang sedang kita baca. Rabbil firli, 7 permintaan ketika lu di antara 2 sujud. Ada kalimat wajburni. Apa arti wajburni? Iya, sampai sekarang saya belum tahu ya arti wajburni apa. Pada salat dari dulu, misalkan gitu kan. Ya. Karena kita tadi merasa, udah Islam. Sehingga sholatnya pun dijadikan salat formalitas. Puasanya pun begitu. Puasa aja nih kalau kita lanjut puasa nanti ya. Kita kadang baru belajar bagaimana buka puasa, yang benar belum belajar gimana puasa. Coba seminggu sebelum puasa orang di pasar buat buka sama belum mulai Ramadan. Ibu sudah kumpul acara keluarga, kita bukber tanggal 20 Ramadan. Ramadan lagi belum mulai, Ibu. Udah datang ke satu rumah makan, booking. Masih sebulan lagi booking duluan. Nanti menunya ini ya, baru puasa lagi belum. Iya kan? Tapi nggak bertambah dari sisi pengen saya memahami tentang fikih puasa. Kata Pak Ustadz, begitu azan minum air tersebut berdoa. Nah, itu nenek sampai sekarang nenek kerjain. Saya mendapatkan dari orang tua saya dulu apa yang baik-baik saya lanjutkan. 15 menit, 10 menit sebelum azan itu anak-anak udah hafal. Mau puasa apapun itu, ya
khususnya Ramadan pastinya. Itu mereka sudah gelar inilah ya, kayak kalau sekarang sejadah 4 sisi 4 ya, Bu. Ya. Kemudian TV udah mati. Pokoknya sebelum adzan 10 menit mereka duduk. Ya, kita duduk, doa dan segala macam. Puncaknya adalah ketika adzan kita minum, dan itu keadaan terbaik, minta doa sebanyak-banyak. Karena sama-sama, dan karena apa? Justru waktu terbaik itu kan malah kita dilenakan sama TV, acara Ramadan tertinggi ratingnya ketika kapan? Buka sama sahur. Tapi diajaknya ngapain? Ketawa. Ya, ketawa. Padahal di situ apa hadisnya? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ada ihtisab. Itu apa sih? Pengukuran kira-kira prosesnya diterima apa enggak ya. Kita kan otomatis begitu buka puasa, alhamdulillah selesai ya, lebaran tinggal 29 hari lagi. Seolah-olah nggak dipikirkan puasanya diterima apa enggak. Padahal hadisnya jelas, ihtisab. Ada ihtisab, ada sebuah harapan, ada sebuah, ini kan ya Allah tadi saya ngapain aja hari ini ya. Ada yang kira-kira ngelukain orang apa enggak ya. Terus kalau puasa nggak diterima bagaimana? Ihtisabnya kapan kadang-kadang? Nggak ada. Kalau udah buka puasa, atau macam-macam kan. Nah, apalagi musawarat pakai miglosor tuh pakai bala-bala sambil kacang. Selesai udah. Nggak inget lagi dia tadi ngapain aja. Makanya kenapa Rasul menyimpan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ini luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya mengharapkan iman, tapi ada ihtisab, muhasabah, satu akar kan, sebuah ngukur. Karena rubba shaimin dalam redaksi lain kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Enggak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Rugi kan gitu. Gitu ya. Ya. Kita lanjut lagi dari sholat tadi ya. Ya. Iqamis sholat. Sholat ini sejarahnya ketika turun perintah sholat dalam Isra dan Mi'raj tahun 11 kenabian itu belum seperti sekarang, semua masih 2 rakaat. Ya. Kenapa? Saat itu kesulitan mau sholat di Mekah dulu. Disiksa, dihajar, diinikan, maka dibatasi 2 rakaat. Ya. Rasulullah belum melakukan salat Jumat, tapi di Madinah udah duluan tuh orang-orang salat Jumat. Ya. Mereka udah duluan sholat. Kenapa? Dari tahun 11-12 kenabian itu kan sudah ada orang baiat. Datang orang Madinah berbaiat pada Rasul. Baiat al-Aqabah yang pertama sama baiat Aqabah yang kedua. Dari baiat al-Aqabah ini akhirnya baiat al-Aqabah, akhirnya orang Madinah menyampaikan pada orang-orang Madinah. Makanya kenapa Rasulullah hijrahnya ke udah siap di sana. Udah siap di sana. Dan yang pertama kali Rasul lakukan ketika saya Madinah apa? Membangun masjid. Masjid apa itu? Kuba. Masjid Kuba. 4 hari Rasul bikin. Dan sampai sekarang hadisnya jelas. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, tsumma ata masjid Quba, kemudian mendatangi masjid Quba ini, fa shalla fihi salatan, terus salat satu salat apapun itu. Kana lahu ka ajri umrah, pahalanya seperti pahala umrah. Nah, ini sayang kadang ketika bawel kita akan nyampaikan dari hotel, kemudian di bis, jaga ya Bapak Ibu jangan serbatan. Karena destinasi pertama ziarah kota Madinah pasti ke masjid Kuba. Begitu turun dari bis banyak yang menjelaskan, Bapak Ibu silakan mau di sana, ibu-ibu di sini ya. Nah, terus kapan ngambilin hadis itunya? Padahal hadis tadi siapa yang bersuci di rumahnya ya, kalau kita berarti di mana di sana? Di hotelnya. Itu kan kalau nggak disampaikan pada para jamaah kasihan. Keutamaan itu nggak dapat. Padahal ketika mereka perangkaian perjalanan umroh ke masjid Kuba pasti hanya 1 kali. Saya pernah bikinkan video di situ, habis bikinkan itu dikerumunin saya. Maksud dari mana? Travel apa? Satu dari Jogja, satu Jakarta, satu mana waktu itu.
Ya, saya jelaskan ini sekali. Tadi itu baca apa? Itu nggak hadisnya besar di situ, saya bilang. Itu nggak dijelasin. Enggak. Oh, berarti tadi saya wudhu di sini gimana dong? Ya, saya nggak bisa jawab Pak gimana aja. Cuma kalau melihat dari hadis itu sama kayak keutamaan sholat syuruk Bu. Siapa yang sholat berjamaah kemudian berdiam kan? Berdiam, kemudian kalau sholat jemaah berarti di mana? Di masjid kan? Berdiam sampai datang waktu syuruk dan dia sholat 2 rakaat gitu kan? Berarti ini syaratnya harus kemana dari masjid. Kalaupun di rumah kemudian dia berdiam, masuk nggak itu? Tidak, gitu loh maksudnya. Ya. Maka hadis tadi man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, tsumma ata masjid Quba, kemudian mendatangi, berarti itu proses jalan. Dalam hadisnya Rasul sering dulu dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, kalau nggak hari Sabtu, hari Senin. Kalau nggak jalan kaki, pakai onta. Sekarang kan enak pakai bis, gitu kan. Kemudian sholat di dalamnya satu sholat. Ya, sholat apa aja, tahiyatul masjid ya. Umumnya sampai situ pasti kan jam-jam duha tuh, sholat duha ya. Maka seperti pahala umroh. Ya, ternyata banyak tidak disampaikan. Ya. Maka tidak sedikit orang itu ketika umroh, maaf hanya sekedar jalan-jalan saja. Yang penting umrohnya. Padahal sayang, rangkaiannya banyak yang bisa kita jadikan sebagai tambahan ilmu untuk kita. Ya, dan itu kan tanggung jawab disampaikan kepada para jemaah. Ya, kenapa? Yang dianggap memahami itu tentunya yang sudah dijadikan sebagai pembimbing travel di situ. Ya. Sehingga menyampaikan yang beliau tahu agar jamaah itu mendapatkan semuanya. Kenapa Rasul mendirikan masjid? Salah satu fungsinya kan untuk ngabsen, Bu. Di absen mana yang imannya benar. Karena waktu di Madinah itu sudah mulai bercampur dengan orang-orang munafik. Bahkan disebutkan inna aqala salatin 'alal munafik, salat yang paling berat bagi orang munafik salat Isya dan subuh. Kalau mereka tahu besarnya pahala keduanya, la atau walau harwan, mereka pasti akan berusaha sekarang mah kudu marah. Diajak salat, ayo ke masjid, hujan udah di rumah. Kontak lagi, bro, ngopi yuk, ayo. Hujan, ada mobil, tenang, aman. Masya Allah. Ya. Ini baru sampai sholat, Bu. Silakan ada pembahasan, ada pertanyaan. Jadi karena zuhurnya sekarang 11.38, ya 11.38 saya tetap harus zuhur di area Yasmin. Ya. Silakan ada pertanyaan, baik dari tadi 2 pembahasan sudah kita bahas ya, atau yang di studio. Ada yang ditanyakan, silakan. Renama studio. Ya, jadi bukan hanya ternyata satu hadis pendek, hadis pendek saja penjelasannya. Sholat belum beres loh ini ya. Belum beres masalah sholat pun, nanti kita artinya masuk lagi insya Allah Desember nanti kita melanjutkan tetap hadis ini. Ya, pekan ketiga insya Allah saya sudah pulang karena 9 saya berangkat sampai tanggal 17. Ya, insya Allah sambil kita doakan ibu-ibu mudah-mudahan terus sehat, panjang umur, kuat iman Islamnya. Dia dalamkan sesuatu kalau masalah ya Desember, pokoknya pekan ketiga tidak ada. Amin 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 ya Allah. Ya. Ini yang 45 orang bulan ini, yang tanggal 9, 25 orangnya orang saya semua, yang jamaah yang ini sudah mentek. Jadi yang 15 itu sebagian kenal, tapi yang 25 umumnya bawaan langsung ingin bareng. Yang tanggal 9 besok ini 29,5 sudah plus ziarah ke kota Taif. Umumnya saya berangkat, saya seolah-olah mewajibkan diri ke kota Taif, bikin kajian sirah. Ustaz, travel apa Ustaz? Safari Indah Wisata, Bu. Safari Indah Wisata. Safari wisata itu ya? Safari Indah Wisata ya. Itu request yang Februari tanggal 21 satu perusahaan. Mereka minta private
satu perusahaan ini. Jadi saya sudah dapat 2 jadwal, tanggal 9 Desember sama 21 Februari. Ya, sebenarnya nggak ada batasan berapanya. Ya. Cuman tentunya semakin dikit semakin. Terus kalau seandainya pengennya Pak Ustadz, terus kita tunggu kapannya Pak Ustadz. Yang 25 orang itu umumnya begitu mereka. Nanya kapan jadwalnya. Ya. Baik, kita tutup ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita sehat panjang umur ya. Ini alhamdulillah meskipun berenam di sini ya, tapi rame, tetap tidak nampak sepinya, dan yang mengikuti lewat Zoom ada 17 orang, alhamdulillah. Barakallah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Insyaallah kita nanti masih tetap lanjut hadis yang ketiga ya insyaallah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di studio dan juga ibu-ibu di Zoom kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Arif. Ustaz Supian, jazakallah. Terima kasih semuanya. Berkah selalu. Izin lab duluan. Ya, mangga saya juga izin live. Ya, Ustaz. Ya, assalamualaikum.